warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Bu Uswah. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah, dan anak-anak bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan terhadap contoh berbagai gambar ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis ragam gambar ilustrasi dengan tepat. Melalui pengamatan gambar cerita, peserta didik dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita mengamati gambar cerita. 1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam, cerita gambar. Yang kedua, komik. Yang ketiga, pamflet. Yang keempat, sampul. Yang kelima, kartun. Dan yang keenam, karikatur. Yang pertama, cergam, cerita bergambar. Cerita bergambar adalah fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, komik. Gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas.
Disampaikan lewat percakapan yang bersifat lucu dan menghibur. 3. Pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang berupa tulisan. Ada yang disertai gambar, ada yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. 4. Sampul. Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Kartun. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Yang keenam, karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Bagaimana cara menggambar ilustrasi? Yang pertama, siapkan kanvas atau kain atau kertas. Boleh pilih salah satu. Yang kedua, pewarnaan. Langkah pembuatan yang pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan yang mana kalian memiliki tokoh karakternya atau kejadian atau peristiwa yang sedang dilakukan, dan juga suasananya. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan dari gagasan kalian yang biasanya berupa coret-coretan tentang tata letak dan ukuran dari objek tertentu. Yang ketiga, pewarnaan. Pewarnaan ini sesuka hati kalian ya. Bisa menggunakan warna asli atau juga bebas, sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Edo sudah menggambar ilustrasi dengan tema hewan kesayangan. Edo telah menggambar Siti dan kucing kesayangannya seperti ini. Kalian juga bisa menggambar dengan tema yang sama ya, sesuai yang ada di buku tema halaman 11. Selanjutnya kalian kerjakan juga halaman 12. Ada gambar cerita tentang kelinci. Kalian susun dan karang ceritanya ya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara kelinci bergerak yang betul? Kelinci bergerak dengan menggunakan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Coba amati gambar ini. Pertama, burung. Burung bergerak dengan sayap dan kakinya. Sayap untuk terbang dan kakinya untuk berjalan. Yang kedua, kambing. Kambing mempunyai dua pasang tungkai kaki, yaitu dua kaki depan dan dua kaki belakang. Yang ketiga, rusa. Rusa bergerak dengan empat kakinya yang kurus, namun sangat kuat dan lincah. Yang keempat, kucing. Kucing mempunyai dua pasang tungkai, dua kaki depan dan dua kaki belakang. Yang kelima, kadal.
Kadal memiliki 2 pasang tungkai depan dan 2 tungkai belakang. Dan yang keenam, monyet. Monyet bergerak dengan tangan dan kakinya. Monyet juga memiliki ekor yang kuat untuk bergelantungan di pohon. Nah, coba kalian simak bacaan berikut. Gerak ikan di air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan, serta mengurangi hambatan saat berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang. Nah, anak-anak, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama, ragam gambar ilustrasi yaitu berupa cergam, komik, pamflet, sampul, kartun, dan karikatur. Yang kedua, langkah membuat gambar ilustrasi yaitu menentukan gagasan, membuat sketsa, dan pewarnaan. Dan yang ketiga, ikan memiliki gerak yang unik, berbeda dengan hewan vertebrata. Cukup sekian materi dari Bu Uswah. Apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan, Bu Uswah mohon maaf. Dan semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.